bahwa konser musik yang diduga dipromotorin oleh MSAT itu menurut saya merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga kepolisian. Karena dia ingin menunjukkan kuasanya, bahwa saya walaupun DPO masih punya kuasa untuk menyelenggarakan sebuah event besar di dalam pondok pesantren saya tanpa diganggu, tanpa kepolisian punya kemampuan untuk menangkap saya. Dugaan saya ada kekuatan yang mempengaruhi, yang mengintervensi Polda Jawa Timur ini. Karena itu satu-satunya jalan ya memang kasus ini dilimpahkan aja ke Mabes Polri. Karena nggak berani juga, ya udah deh, pasang bendera putih, serahkan ke Mabes Polri. Atau Mabes Polri ambil nih perkara, tanganin. Biar publik ngelihat proses penegakan hukumnya jalan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, saya ingin melanjutkan perbincangan tentang anak Kiai Jombang. Ini misteri anak Kiai Jombang, MSAT, ya, yang merupakan DPO, Daftar Pencarian Orang, untuk kasus dugaan tindak pidana pencabulan persetubuhan pada sejumlah santriwati di sebuah pondok pesantren. Jadi, teman saya ini memforward berita yang menghebohkan masyarakat Jombang tentang konser musik jazz Rakyat Fest yang diduga disponsorin oleh MSAT, DPO, ya, atau Mas Beki. Diadakan di dalam pondok pesantren, mengundang sejumlah artis jazz, ya, dari ibu kota. Jadi masyarakat Jombang, ya, elemen-elemen masyarakat Jombang yang menolak, ya, jazz itu, musik jazz itu, atau pertunjukan jazz itu, menganggap bahwa kok bisa ya DPO, seorang DPO bisa mengadakan konser, bisa mensponsori sebuah konser musik. Apa artinya status DPO itu? Kalau DPO kan artinya orangnya tidak diketahui ada di mana. Tapi diyakinin bahwa MSAT itulah menjadi sponsor utama, penyelenggara utama terhadap pelaksanaan musik jazz itu. Saya mendapatkan sejumlah player yang dikirimin, termasuk berita-berita tentang acara ini sendiri, tentang konser musik ini sendiri. Jadi ada sejumlah berita mengatakan begini: DPO kasus pencabulan belum ditahan, nongol bikin konser di Jombang. Wah, itu. Ini dari kabarjombang.com. Kemudian ada lagi mengatakan begini: Polda tak berkutik, oknum DPO anak Kiai Jombang bebas ikut konser musik. Ini dari surabaya.inews.id. Nah, kemudian ada lagi berita anak Kiai buronan kasus cabul ngartis di agenda konser musik jazz. Ini dari celah.id. Jadi ini menunjukkan, ya, kalau saya dari perspektif hukum, ya, kok bisa, dan ada juga sejumlah pertanyaan yang di WA ke saya ini, ya, ini gimana ya Pak, kok bisa seorang DPO melaksanakan, menginisiasi, mengorganisir, mensponsori sebuah musik jazz, konser musik jazz, ya. Bahkan saya juga dikirimin link YouTube dengan judul, waduh, tersangka dugaan pencabulan gelar konser jazz. Nah, itu. Jadi di YouTube juga saya dikasih linknya. Jadi saya diminta memberikan ulasan terhadap
kehadiran MSAT dalam konteks konser musik itu. Saya punya pandangan begini ya, bahwa konser musik yang diduga dipromotorin oleh MSAT itu menurut saya merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga kepolisian. Ya, ini juga saya sampaikan ke sebuah media yang mewawancarai. Kenapa saya sebutkan sebagai pelecehan terhadap lembaga kepolisian? Karena dia ingin menunjukkan kuasanya, bahwa saya walaupun DPO masih punya kuasa untuk menyelenggarakan sebuah event besar di dalam pondok pesantren saya tanpa diganggu, tanpa kepolisian punya kemampuan untuk menangkap saya. Kemudian juga dalam konteks pandangan hukum sebetulnya, titik koordinat MSAT ini kan berada di dalam pondok pesantren. Itu sejumlah sumber menyatakan kepada saya, dia ada di dalam. Baik itu sumber dari media maupun para aktivis perempuan, aktivis anak, sejumlah ormas meyakinin bahwa yang bersangkutan ada di dalam pondok pesantren. Karena yang bersangkutan ada di pondok pesantren, artinya kan titik koordinatnya diketahui. Karena titik koordinatnya diketahui, harusnya memang upaya paksa segera dilakukan supaya lembaga kepolisian ini tidak dilecehkan oleh seorang buronan dugaan pencabulan dan pelecehan seksual pada anak. Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang penghapusan kekerasan, ya, kekerasan seksual itu bisa digunakan untuk memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh MSAT. Jadi kalau dulu hanya dipakai KUHP, sekarang ancaman pidananya bisa dijungtukan. Bahkan Undang-Undang 22 tahun 2012 bisa menjadi undang-undang utama atau primer dalam membuat dakwaan yang akan dilakukan nantinya oleh jaksa penuntut umum. Sementara pasal-pasal di KUHP bisa masuk dalam dakwaan subsidiar atau lebih subsidiar lagi. Jadi sebetulnya ancaman pidananya bisa jauh lebih besar dan proses pembuktiannya jauh lebih mudah. Kenapa? Karena Undang-Undang 22 tahun 2012 itu menyatakan satu saksi korban ditambah dengan alat bukti lain yang sah menurut perundang-undangan bisa digunakan untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual, ya, kepada siapapun, ya. Jadi tidak hanya menggunakan kitab undang-undang hukum pidana seperti kepolisian dalam mentersangkakan MSAT. Kenapa? Karena sudah ada undang-undang yang lebih baru dan yang beliau belum dituntut. Karena belum dituntut bisa digunakan. Jadi sebetulnya ini kerugian juga bagi MSAT. Seandainya dari awal beliau menyerahkan diri, maka undang-undang yang dipakai adalah undang-undang KUHP. Sekarang karena undang-undang sudah disahkan dan beliau belum dituntut di pengadilan, maka undang-undang 22 tahun 2012 bisa dipergunakan. Dan itu lebih mudah proses pembuktiannya. Karena saksi korban aja yang menyatakan kesaksiannya di pengadilan sudah cukup, ditambah tentu dengan alat bukti yang lain. Jadi walaupun cuma satu saksi korban udah cukup, ya. Kalau dulu kan, kalau dalam KUHP kan harus minimal 2. Tapi kalau di dalam Undang-Undang PKS 1 cukup. Nah, selain itu menurut saya munculnya MSAT di dalam konser tersebut, selain melakukan pelecehan terhadap lembaga kepolisian, sebetulnya beliau juga telah menyakitin hati korban, ya, korban pelecehan, pencabulan, persetubuhan seksual yang diduga dilakukan MSAT, dan melukai rasa keadilan juga bagi masyarakat. Dan ini berdampak buruk ke depan dalam proses perlindungan korban-korban kekerasan seksual, karena ada satu pelaku kekerasan seksual yang masih berkeliaran. Kemudian juga lalu
ada juga pertanyaan kepada saya, lalu kenapa seolah-olah kepolisian membiarkan yang bersangkutan berada di dalam pesantren tanpa ada upaya paksa? Nah, ini analisa saya begini ya. Bisa jadi analisa ini benar, bisa juga tidak benar. Analisa saya begini, berarti MSAT memiliki kekuatan, power, sehingga bisa mengintervensi lembaga penegak hukum. Punya kekuatan. Apakah itu kekuatannya uang, atau ada oknum-oknum tertentu yang membackup beliau, sehingga sekelas Kapolda sendiri, Kapolda Jawa Timur sendiri, tidak mampu menggunakan upaya paksa. Saya mendapat kiriman juga ya dari rekan teman-teman saya di Jombang ya, bahwa ternyata bisnis MSAT itu cukup menggeliat di Jombang. Ada sejumlah perusahaan rokok sehat katanya, yang juga dan harganya sangat mahal. Nanti rekan-rekan hukum pidana bisa cek ya. Jadi diduga rokok sehat tersebut dimiliki oleh MSAT. Rokok sehat itu katanya bisa menjamin kesehatan. Jadi kalau rokok itu adalah mengganggu kesehatan, tapi ada rokok yang dijual oleh MSAT ini, atau yang dimiliki oleh MSAT ini, atau yang dikelola oleh MSAT ini, rokok sehat tentrem katanya. Jadi itu juga menjadi, menurut analisa saya, karena punya bisnis, itu juga mungkin menjadi kekuatan lain sehingga yang bersangkutan tidak bisa dicengkam oleh penegak hukum. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana, kita menunggu ya ketegasan. Apa yang harus dilakukan jika kasus ini belum juga bisa tuntas? Menurut saya, pertama, Kapolri menurut saya harus turun tangan ya, menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan hukum sebagaimana sudah diputuskan oleh lembaga peradilan kepada penyidik untuk segera melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan ya. Kalau misalnya Kapolda Jawa Timur masih belum berani untuk menggunakan upaya paksa, jadi harus Kapolri yang turun tangan. Yang kedua, ya Polda Jawa Timur ini harus disupervisi, dievaluasi oleh Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, kenapa belum di berkasnya dan tersangkanya belum diserahkan juga kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Jadi dua institusi ini yang harusnya mengevaluasi keberadaan Pak Kapolda Jawa Timur untuk segera menuntaskan, dan masyarakat menunggu ya keadilan untuk ditegakkan agar siapapun yang melakukan kejahatan seksual tidak memperhatikan strata sosialnya, strata ekonominya, strata kekuasaannya, tetapi sama di depan hukum dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Sahabat hukum pidana, jika kita setback ke belakang ya, saya itu terlibat atau dilibatkan dalam kasus MSAT ini pada Agustus 2021. Waktu itu saya diminta memberikan pendapat ahli oleh Polda Jawa Timur terkait dengan dugaan tindak pidana ini. Dalam keterangan ahli yang saya sampaikan dalam BAP tersebut, saya menyatakan bahwa unsur-unsur pasal yang digunakan oleh pihak penyidik itu telah memenuhi kualifikasi dan telah memenuhi syarat formil dan syarat material, sehingga penetapan tersangka adalah sah ya. Kemudian pada tahun 2022 di awal ya, bulan Februari, itu saya juga hadir dalam persidangan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka MSAT sebagai ahli juga di pengadilan waktu itu. Kemudian ikut pertemuan-pertemuan di Jawa Timur dan bahkan di Jombang ya, memberikan pendapat ahli terhadap
penetapan tersangka MSAT. Jadi menurut saya ini udah berlarut-larut ya. Kasus ini juga sudah cukup lama, belum tuntas juga. Ini kan jadi pertanyaan ya, kenapa? Ya, kenapa belum tuntas juga? Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat diundang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang penanganan kasus ini. Beberapa waktu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu seingat saya, ya. Masih di bulan Mei 2022. Hadir juga waktu itu utusan dari Polda Jatim. Peserta dalam pertemuan webinar itu menanyakan kepada Polda Jatim, kenapa sih belum dilakukan upaya paksa terhadap MSAT? Secara diplomatis, utusan dari Polda Jawa Timur itu memberikan jawaban, mohon doakan kami supaya tersangka segera kami serahkan kepada kejaksaan. Tapi dia tidak menjawab, kenapa belum juga diserahkan, belum juga digunakan upaya paksa. Dan itu tidak dijawab utusan Polda ya Jawa Timur yang hadir dalam pertemuan webinar tersebut. Itu yang hadir, saya juga diundang hadir. Para aktivis dari Jombang juga hadir. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi acara itu tentu juga hadir. Jadi kita nggak tahu ya apa alasan yang sebenarnya kenapa Polda Jawa Timur belum berani menggunakan upaya paksa. Dan mereka juga tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Ketika saya tanya, oke, kita memberikan dukungan Pak, tapi kapan batas waktu untuk bisa melimpahkan perkara ini ke Kejati? Ya, dalam waktu dekat katanya. Dalam waktu dekat tuh kapan? Kan kita butuh ya. Jadi waktu dekat itu sebulan kah, seminggu kah, sehari kah, setahun kah? Jadi waktu dekat itu kan terlalu diplomatis juga. Jadi memang itu tadi ya, dugaan saya ada kekuatan yang mempengaruhi, yang mengintervensi Polda Jawa Timur ini. Karena itu satu-satunya jalan ya memang kasus ini dilimpahkan aja ke Mabes Polri. Seandainya Polda Jawa Timur nggak mampu menuntaskan masalah ini. Jadi waktu itu kan Polres Jombang nggak mampu, diserahkan ke Polda Jawa Timur. Oke, Polda Jawa Timur ini udah menetapkan tersangka, udah menang 2 kali di peradilan, tapi belum berani juga menangkapnya. Karena nggak berani juga, ya udah deh, pasang bendera putih, serahkan ke Mabes Polri. Atau Mabes Polri ambil nih perkara, tanganin. Biar publik ngelihat proses penegakan hukumnya jalan atau tidak. Saya pikir ini ya, sahabat-sahabat hukum pidana dan teman-teman di Jombang, terima kasih. Semoga ya kita menunggu tindakan tegas dari Kapolri, supervisi dan evaluasi dari Kompolnas untuk segera menuntaskan kasus ini secepatnya dan tersangka berubah statusnya menjadi terdakwa, dan kita juga akan menyaksikan proses persidangan terhadap MSAT terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Demikian sahabat-sahabat, dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga memberikan komentar pada video kali ini. Terima kasih dan salam hukum pidana.